Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naisyah Rosi Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Di antaranya ada terkait frasa endosentrik, dan salah satu jenis dari frasa endosentrik itu sendiri yaitu merupakan frasa endosentrik atributif. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama yaitu pengertian dari frasa endosentrik, kalian harus mengetahui lebih dulu bahwasannya frasa endosentrik ini merupakan bagian dari klasifikasi frasa berdasarkan distribusi unsurnya. Nah, frasa endosentrik adalah frasa yang memiliki unsur pusat atau inti yang dapat menggantikan keseluruhan frasa dalam fungsi sintaksisnya. Nah, unsur pusat ini menjadi inti atau makna dari suatu frasa. Untuk selanjutnya, frasa endosentrik ini memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada frasa endosentrik atributif, koordinatif, apositif, dan konektif. Nah teman-teman, frasa endosentrik ini memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai unsur dalam klausa atau subjek, predikat, objek, atau keterangan, dan memberikan kejelasan hubungan antar unsur dalam frasa. Oke, yuk kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu salah satu jenis frasa endosentrik atau bisa kita sebut frasa endosentrik atributif. Nah, frasa endosentrik atributif ini adalah frasa yang terdiri atas unsur pusat atau inti dan unsur atribut atau keterangan yang menjelaskan, memperinci, atau membatasi dari makna inti tersebut. Selain itu, frasa ini juga memiliki fungsi menambahkan keterangan atau memperjelas makna dari unsur pusatnya. Nah, frasa endosentrik atributif ini memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya memiliki unsur pusat yang didampingi atribut atau penjelas. Dan kedua, ada atribut tidak dapat berdiri sendiri tanpa inti dari frasa. Dan yang terakhir ada posisi atribut umumnya berada di belakang unsur pusat di dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam struktur bahasa Indonesia, atribut frasa ini biasanya terletak di belakang unsur pusat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti pada contoh buku baru. Buku merupakan inti, sedangkan baru merupakan atribut untuk memperjelas dari kata buku itu sendiri. Kemudian ada juga kata anak kecil. Nah, kata anak ini menjadi inti dari frasa tersebut, sedangkan kecil merupakan atribut yang menjelaskan secara rinci kondisi anak tersebut. Jadi anak tersebut merupakan anak kecil. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Halo semuanya. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai materi frasa endosentrik koordinatif. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi mengenai materi frasa endosentrik koordinatif, di sini aku mau menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pengertian frasa endosentrik koordinatif. Nah, jadi frasa endosentrik koordinatif adalah frasa yang terdiri atas unsur-unsur yang kedudukannya setara dan tidak tergantung pada yang lain. Unsur-unsur frasa tersebut secara potensial dan faktual dapat dihubungkan baik dengan konjungtor tunggal seperti dan, atau, tetapi, maupun dengan konjungtor terbagi seperti baik, maupun, entah, dan entah. Frasa endosentrik koordinatif terdapat pada frasa endosentrik yang berinduk jamak atau beraneka hulu. Contohnya dapat dilihat di samping kanan ini. Yang pertama ada kalimat suami istri, yang kedua pembinaan dan pengembangan, yang ketiga belajar atau bekerja, dan yang keempat yaitu rumah pekarangan. 4 contoh yang telah saya sebutkan tadi, frasa-frasa tersebut berinduk lebih dari satu, sehingga digolongkan sebagai frasa berinduk jamak. Nah, pada contoh B dan juga C, terdapat penghubung atau konjungtor. Konjungtornya yaitu atau dan juga dan, yang menandai kesetaraan kedudukan unsur-unsur frasa itu, sehingga dengan mudah dapat diketahui jenis frasanya. Sedangkan untuk contoh A dan juga D yang tidak ada konjungtornya, bisa diketahui jenis frasanya dengan cara menguji cobakan penggunaan konjungtornya, yaitu dan, atau,
dan juga tetapi di antara unsur-unsurnya. Jika unsur-unsurnya dapat dihubungkan dengan salah satu konjungtor tersebut, frasa itu merupakan frasa endosentrik koordinatif. Melalui cara seperti itu, dapat diketahui bahwa frasa pada contoh A dan D sama-sama bisa dihubungkan dengan konjungtor dan. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai materi frasa endosentrik koordinatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi frasa endosentrik apositif. Sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi mengenai materi frasa endosentrik apositif, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih itu pengertian dari frasa endosentrik apositif? Jadi, frasa endosentrik apositif adalah frasa yang secara semantik unsur yang satu sama dengan unsur yang lain, dapat saling menggantikan. Frasa endosentrik apositif memiliki unsur pusat atau disingkat menjadi UP dan unsur aposisi disingkat menjadi AP. Di antara unsur pusat dengan unsur aposisi digunakan tanda koma. Frasa endosentrik apositif terdapat pada frasa endosentrik berinduk jamak. Contohnya, yang pertama yaitu Ir Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, kalimat Ir Soekarno ini dapat dikatakan sebagai unsur pusat atau UP, dan kalimat Presiden pertama RI dikatakan sebagai unsur aposisinya. Contoh yang kedua yaitu Jakarta, Ibu Kota Indonesia. Kata Jakarta dapat dikatakan sebagai unsur pusat dan Ibu Kota Indonesia sebagai unsur aposisi. Dan contoh yang ketiga yaitu Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Semarang dapat dikatakan sebagai unsur pusat dan Provinsi Jawa Tengah dikatakan sebagai unsur aposisi. Unsur pusat dan unsur aposisi dalam frasa endosentrik apositif dapat saling menggantikan. Bisa diamati dalam bukti berikut. Ada kalimat Ir Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, memimpin negara yang cerdas. Ir Soekarno sama dengan pemimpin negara yang cerdas, dan Presiden pertama Republik Indonesia, pemimpin negara yang cerdas. Apa itu frasa eksosentrik? Frasa eksosentrik adalah frasa yang tidak memiliki konstruksi yang sama dengan unsur pembentukannya. Artinya, salah satu unsur dari frasa eksosentrik tidak dapat saling mengisi ketika dipisahkan. Ciri-ciri frasa eksosentrik. Yang pertama, tidak memiliki unsur inti. Semua unsur dalam struktur eksosentrik saling melengkapi, tetapi tidak ada yang dominan. Yang kedua, biasanya melibatkan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dari, dengan, dan untuk sering muncul. Yang ketiga, tidak bisa berdiri sendiri. Jika salah satu unsur dihilangkan, maka frasa menjadi tidak jelas. Contoh frasa eksosentrik yang pertama di pasar. Di kata depan, preposisi. Pasar keterangan tempat. Tidak ada inti, keduanya saling melengkapi untuk membentuk makna. Yang kedua, untuk ibu. Untuk kata depan, ibu pelengkap yang menerangkan tujuan. Tidak ada kata yang dapat berdiri sendiri sebagai frasa bermakna lengkap. Yang ketiga, dengan sepeda. Dengan kata depan, sepeda, alat, atau cara yang dijelaskan oleh preposisi. Frasa direktif, jenis tindak tutur yang bertujuan untuk meminta pendengar melakukan sesuatu. Hal ini sering disampaikan dalam bentuk perintah, ajakan, permintaan, atau saran. Direktif termasuk dalam tindak lokasi yang mengarahkan perilaku pendengar. Ciri-ciri frasa direktif. Yang pertama, berisi arahan atau instruksi, mengarahkan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, dapat menggunakan kata sopan, kata seperti tolong, maaf, silakan, sering digunakan untuk menambahkan kesopanan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja seperti ambilkan, bawakan, atau berhenti sering muncul.
Jenis frasa direktif dan contohnya. Yang pertama, perintah. Buka pintu itu sekarang. Mengandung tekanan untuk segera melaksanakan perintah. Yang kedua, permintaan. Tolong bawakan buku ini ke ruang tamu. Bersifat lebih halus dibandingkan perintah. Yang ketiga, ajakan. Ayo kita makan siang bersama. Memberikan dorongan untuk melakukan tindakan bersama. Yang keempat, larangan. Jangan berbicara keras di perpustakaan. Mengarahkan untuk tidak melakukan sesuatu. Baik, penjelasan selanjutnya adalah frasa eksosentris objektif yang akan dijelaskan oleh saya. Sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi mengenai frasa eksosentris objektif, maka kita harus tahu dulu apa itu definisi dari frasa eksosentris objektif. Frasa eksosentris objektif merupakan sebuah frasa eksosentris yang memiliki makna khusus yang tidak dapat ditarik dari kata penyusunannya secara individual, tetapi dari keseluruhan frasa itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui definisi pengertian dari frasa eksosentris objektif, maka kita menuju ke contoh dari frasa eksosentris objektif. Di sini ada kalimat di atas meja. Nah, kalimat di atas meja ini menunjukkan pada lokasi yang berada di atas meja. Frasa ini tidak memiliki inti yang jelas seperti dalam frasa nominal atau verbal. Nah, kata di atas menunjukkan sebuah posisi dan meja adalah sebuah objek yang menjadi rujukan posisi. Baik, setelah kita mengetahui tentang frasa eksosentris objektif, selanjutnya adalah frasa eksosentris predikatif. Nah, pengertian dari frasa eksosentris predikatif adalah frasa yang membentuk hubungan predikatif antara subjek dan predikat. Frasa ini tidak memiliki kata inti yang secara spesifik dapat diklasifikasikan sebagai inti frasa, tetapi keseluruhan frasa memberikan sebuah informasi tentang tindakan atau keadaan subjek. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari frasa eksosentris predikatif, di sini aku memberikan dua contoh. Yang pertama ada anjing itu menggonggong. Nah, makna dari kalimat itu menyatakan bahwa anjing tersebut melakukan sebuah tindakan yaitu menggonggong. Nah, kata anjing itu adalah subjek dan menggonggong adalah predikat. Makna frasa ini hanya bisa dipahami dari keseluruhan struktur subjek predikatnya. Lalu ada contoh yang kedua, di sini ada kalimat mereka tertawa. Kalimat ini menyatakan bahwa sekelompok orang atau mereka yang sedang melakukan sebuah tindakan yaitu tertawa. Nah, kata mereka adalah subjek dan tertawa adalah predikat. Sama seperti contoh sebelumnya, makna frasa ini hanya bisa dipahami dari keseluruhan frasa sebagai kesatuan subjek dan predikat. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan singkat mengenai frasa eksosentris predikatif. Dan ini merupakan penjelasan materi terakhir dari kelompok kami. Nah, semoga dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih mengenali bagaimana bahasa bekerja secara unik untuk menyampaikan sebuah informasi. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf bila terdapat kata dalam bertutur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.